Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari salah satu materi, yaitu tentang kenampakan alam, kenampakan buatan, dan pembagian waktu di Indonesia. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang kenampakan alam. Jadi kenampakan alam itu segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam itu sendiri. Jadi penampakan alam itu bukan berasal dari manusia. Manusia nggak bisa kenampakan alam itu. Jadi penampakan alam itu hasil dari peristiwa alam itu sendiri. Nah, kenampakan alam yang dapat kita lihat adalah yang ada di permukaan bumi. Jadi permukaan bumi itu terdiri atas daratan dan perairan. Apa saja kenampakan alam itu? Yang pertama yaitu pegunungan. Pegunungan itu sekumpulan bukit yang membentuk barisan. Di Indonesia banyak sekali pegunungan. Apa saja pegunungannya? Pegunungannya itu pertama pegunungan Bukit Barisan di wilayah Sumatera. Selanjutnya pegunungan Kapur Utara, pegunungan Dieng, pegunungan Serayu, pegunungan Tengger. Ada juga Sulawesi itu terdapat pegunungan Tenggelam, pegunungan Venema, pegunungan Pompange, pegunungan Korles, dan lain sebagainya. Contoh gambar pegunungan itu seperti ini. Ini adalah contoh gambar dari pegunungan. Selain pegunungan, apalagi contoh penampakan alam yang lain? Yang kedua yaitu gunung. Jadi gunung itu merupakan penampakan alam yang paling tinggi di bumi. Gunung di Indonesia itu rata-rata termasuk gunung api dan beberapa masih tergolong gunung yang masih aktif. Apa saja gunung yang masih aktif di Indonesia? Contohnya seperti Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Kelut, Gunung Bromo, dan ada juga gunung tertinggi di Indonesia yaitu yang terletak di Papua, Gunung Jayawijaya. Nah, di Sumatera Utara ini juga ada juga gunung yang terkenal yaitu Gunung Sinabung. Nah, jadi ketika kita melihat gunung ataupun lagi di jalan-jalan ke Karo atau ke Benjahi melihat Gunung Sinabung, nah, jadi kita sudah tahu bahwa gunung itu merupakan contoh dari penampakan alam. Dan ini adalah contoh gambar gunungnya di nomor 2 ya, gambar gunung. Selain gunung, apa lagi sih contoh kenampakan alam yang lain? Nah, penampakan alam yang lain yaitu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu yaitu dataran luas yang berada di tempat yang tinggi. Nah, dataran tinggi itu terbentuk akibat adanya aktivitas vulkanisme. Dataran tinggi Indonesia apa saja contohnya? Nah, yaitu dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Nah, ini merupakan contoh gambar dataran tinggi yang di nomor 3. Nah, itu contoh gambarnya. Selain dataran tinggi, apalagi yang termasuk contoh dari kenampakan alam? Ya, selanjutnya yaitu dataran rendah. Nah, dataran rendah ini juga disebut dengan dataran aluvial, yaitu bentuk muka bumi yang sangat luas, relatif datar, dan terletak di daerah rendah. Jadi dataran rendah ini biasanya dimanfaatkan untuk sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya dataran rendah daerah Surakarta, Banjarmasin, Madiun. Nah, contoh gambar dataran rendah ini seperti ini. Yang di nomor 4 ini termasuk contoh dari gambar dataran rendah. Selain dataran rendah, apalagi contoh penampakan alam? Nah, selanjutnya ada sungai. Nah, sungai itu adalah aliran air yang ada di permukaan bumi. Sungai juga dapat terbentuk akibat dari vulkanisme dan tektonisme. Contoh sungai di Indonesia apa saja? Nah, yang terkenal itu ada Sungai Musi, Sungai Barito, Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, dan ada juga sungai terpanjang itu ada Sungai Nil dan Sungai Amazon di luar negeri sana. Nah, di Sumatera Utara ini juga ada di tempat tinggal kita ya, Sungai Tembung. Nah, Sungai Tembung pasti sudah terkenal ya Sungai Tembung itu ya. Jadi ketika kita ke Sungai Tembung atau ke sungai yang lain kita sudah tahu sungai itu merupakan kenampakan alam.
Dan gambar sungai ini seperti ini ya. Yang di nomor 5 ini merupakan gambar dari sungai. Nah, selanjutnya apalagi yang termasuk contoh penampakan alam? Selanjutnya yaitu danau. Danau yaitu genangan air yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan itu sendiri. Contohnya apa saja yang termasuk danau? Nah, ada Danau Maninjau yang terletak di Sumatera Barat, Danau Sipin yang terletak di Jambi. Nah, ada juga danau yang terkenal di Sumatera Utara. Apa itu? Yaitu Danau Toba. Nah, pasti semua pernah ke sana kan, Danau Toba. Ya, ketika kita ke Danau Toba kita sudah tahu, Danau Toba ini termasuk dari penampakan alam. Selanjutnya apalagi selain danau? Nah, yaitu laut. Laut yaitu bagian permukaan bumi yang paling rendah dan luas, digenangi oleh air asin. Nah, contohnya apa saja laut ini? Ada Laut Buru, Laut Timur, Laut Sulawesi, dan Laut Banda yang merupakan laut terdalam yang ada di Indonesia. Dan yang termasuk contoh laut, nah ini yang di nomor 7 ini merupakan contoh gambar dari laut. Selanjutnya apa lagi setelah laut yang merupakan contoh dari penampakan alam? Penampakan alam selain laut itu ada berupa selat. Selat yaitu laut yang sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain. Nah, Indonesia banyak sekali selat karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil. Contohnya apa sih selat yang ada di Indonesia? Nah, contohnya yaitu Selat Sunda yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Contoh selat ya ini yang berada di nomor 8. Ini contoh gambar dari selat ya. Selain selat, apalagi sih yang termasuk yang merupakan dari contoh penampakan alam? Itu ada teluk. Teluk itu yaitu bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk biasanya digunakan untuk pelabuhan laut atau bandara karena daerah tersebut bebas dari ombak yang besar. Contohnya apa sih teluk yang ada di Indonesia? Contohnya itu sendiri yaitu Teluk Jakarta dan Teluk Penyu. Untuk gambar teluknya itu sendiri seperti apa? Nah, ini contohnya seperti di nomor 9. Nomor 9 ini yaitu contoh dari gambar teluk. Dan yang terakhir apa sih? Yang terakhir itu contoh dari penampakan alam yaitu pantai. Pantai ya pasti pernah dong ke pantai ya. Pantai itu merupakan sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Contohnya apa saja pantai yang ada di Indonesia? Yaitu Pantai Losari yang terdapat di Makassar, Sulawesi Selatan. Apalagi Pantai Lamaru di Balikpapan, Kalimantan. Pantai Bira di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dan di Sumatera Utara ini juga banyak sekali pantai ya. Ya termasuk Pantai Cermin ya. Pantai Cermin pasti semua pernah ke sana dong. Nah, jadi ketika kita ke pantai kita sudah tahu bahwa pantai itu merupakan contoh dari penampakan alam. Nah, selain penampakan alam, selanjutnya kita membahas tentang penampakan buatan ya. Jadi penampakan buatan itu segala sesuatu yang ada di alam namun ada terbentuk dengan campur tangan manusia. Penampakan buatan ini ya berbeda dengan penampakan alam. Jadi penampakan buatan ini manusia ikut turut campur dalam membentuk penampakan ini. Apa saja sih penampakan buatan? Pertama yaitu sawah. Sawah itu yaitu tanah yang diairi dan diolah untuk menanam padi. Nah, pasti ada dong yang memiliki sawah di rumahnya. Nah, jadi kita harus tahu kita memiliki sawah berarti sawah itu merupakan penampakan buatan.
Nah, di Indonesia terdapat banyak sekali macam-macam sawah. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ada sawah tada hujan, sawah bencah, dan juga sawah berang. Selanjutnya, selain sawah, apalagi contoh penampakan buatan? Yang kedua itu waduk. Waduk juga disebut dengan bendungan. Waduk itu merupakan kumpulan air tawar yang dikelilingi daratan. Waduk banyak ditemukan di Pulau Jawa. Nah, contohnya apa saja? Waduk Jatiluhur di Jawa Barat ya. Selanjutnya Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah dan Waduk Karangkates di Jawa Timur. Nah, waduk ini fungsinya sebagai sarana pariwisata, bisa sarana perikanan, PLTA, dan juga pengairan. Nah, apalagi selain sawah dan waduk? Nah, yang ketiga yang termasuk penampakan buatan yaitu perkebunan. Perkebunan ini berupa tanah yang luas. Jadi perkebunan ini ditanami oleh jenis tanaman yang menguntungkan manusia. Perkebunan hampir ada di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, tebu, dan lain sebagainya. Itulah merupakan penampakan buatan. Jadi selain sawah, waduk, perkebunan apa lagi? Selanjutnya ada pelabuhan. Pelabuhan ini merupakan bandar atau tempat berlabuh atau singgahnya kapal-kapal, baik kapal barang ataupun kapal muatan penumpang. Contohnya pelabuhan apa yang ada di Indonesia? Pelabuhan Merak di Cilegon itu sangat terkenal sekali ya. Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Pelabuhan Kalimas di Surabaya. Selanjutnya, apalagi yang termasuk penampakan buatan? Sini sudah tahu nih yang kelima, yaitu bandar udara. Bandar udara ini yaitu tempat yang dibuat untuk tinggal landas sebuah pesawat. Jadi sarana ini termasuk dalam transportasi udara. Bandar udara yang terkenal di Indonesia apa? Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Juanda di Surabaya, dan masih banyak lagi ya. Di Sumatera Utara ini juga ada bandara seperti Bandara Polonia, dan bandara yang terkenal itu Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara ini. Jadi ketika kita ke bandara ataupun ke Bandara Kuala Namu ya, kita sudah tahu bandara ini termasuk salah satu penampakan buatan. Nah, itu tadi untuk penjelasan materi tentang penampakan alam dan penampakan buatan. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu mengenai pembagian waktu di Indonesia. Jadi Indonesia ini merupakan salah satu negara yang wilayahnya berada di garis khatulistiwa. Nah, wilayah Indonesia ini jika diamati pada globe berada pada planet bumi bagian timur. Nah, bumi bagian timur ini merupakan wilayah yang sangat sering terkena paparan sinar matahari secara langsung, sehingga wilayah tersebut cenderung memiliki iklim yaitu iklim tropis. Nah, termasuk wilayah Indonesia itu sendiri. Jadi wilayah Indonesia mempunyai letak astronomis yang dibagi dengan garis lintang dan garis bujur. Nah, letak astronomis Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, bagian waktu di Indonesia ini terbagi menjadi 3 zona. Apa saja itu? Nah, yang pertama, waktu Indonesia bagian barat atau bisa juga disingkat WIB. Selanjutnya, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Dan waktu Indonesia bagian timur WIT. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu waktu Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia yang termasuk dalam waktu Indonesia bagian barat itu terletak sepanjang 95 derajat bujur timur hingga 105 derajat bujur timur. Yang merupakan waktu Indonesia bagian barat itu mencakup Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Madura, serta Pulau Kalimantan bagian barat dan tengah. Nah, wilayah bagian
yang termasuk waktu Indonesia bagian barat ini memiliki selisih selama 7 jam lebih cepat dibandingkan lokasi 0 derajat bumi atau disebut dengan kota Greenwich. Nah, oleh karena itu, waktu Indonesia bagian barat memiliki sistem perhitungan waktu GMT plus 7. Nah, GMT ini merupakan singkatan dari Greenwich Mean Time. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, GMT misalnya pukul 1. Nah, jadi di waktu Indonesia bagian barat ini pukul berapa? Nah, berarti tadi kan GMT plus 7, berarti 7 jam lebih cepat dari GMT tadi. Jadi ketika GMT pukul 1, maka WIB-nya di waktu Indonesia bagian barat sudah berada di pukul 8. Ya, seperti itu. Provinsi-provinsinya yang termasuk waktu Indonesia bagian barat apa saja? Contohnya yaitu seperti Provinsi Tangroe Aceh Darussalam, provinsi kita yaitu Provinsi Sumatera Utara. Jadi kita harus tahu Sumatera Utara ini termasuk waktu Indonesia bagian barat. Lagi Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Itu tadi waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya zona kedua yaitu waktu Indonesia bagian tengah atau disingkat dengan WITA. Nah, yang wilayah Indonesia yang termasuk dalam waktu Indonesia bagian tengah itu terbentang dari 105 derajat bujur timur hingga 120 derajat bujur timur yang mencakup Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Pulau Kalimantan bagian utara, timur, dan selatan, serta wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Nah, wilayah waktu Indonesia bagian tengah ini memiliki selisih waktu selama 8 jam dibandingkan dengan lokasi 0 derajat tadi, kota Greenwich tadi. Nah, jadi bisa dibilang waktu Indonesia bagian tengah ini memiliki sistem perhitungan waktu GMT plus 8. Jadi waktu Indonesia bagian tengah ini memiliki 8 jam lebih cepat waktunya dibandingkan kota Greenwich tadi. Contohnya misalnya kota Greenwich tadi pukul 1, maka di waktu Indonesia bagian tengah 8 jam lebih cepat yaitu pukul 9. Dan bedanya apa sih dengan waktu Indonesia bagian barat? Nah, jadi waktu Indonesia bagian barat kan memiliki waktu lebih cepat 7 jam dan waktu Indonesia bagian tengah 8 jam. Jadi selisih waktu Indonesia bagian barat dan waktu Indonesia bagian tengah yaitu hanya 1 jam. Jadi misalnya ketika waktu Indonesia bagian barat berada di pukul 7 misalnya, ya, waktu Indonesia bagian tengah sudah memasuki pukul 8. Contohnya jika contohnya apa saja provinsi yang termasuk di wilayah waktu Indonesia bagian tengah? Ada Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, serta Provinsi Gorontalo. Merupakan provinsi yang termasuk waktu Indonesia bagian tengah. Kita ambil contoh kembali. Ketika di kota Medan yang termasuk waktu Indonesia bagian barat ya dia memiliki sekarang pukul 10 misalnya. Jadi di provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang pukul berapa? Nah, tinggal kita tambahkan 1 jam saja jadi pukul 11. Jadi ketika pukul 10 di Medan, nah di Kupang itu pukul 11. Zona ketiga yaitu waktu Indonesia bagian timur atau bisa disingkat dengan WIT. Nah, wilayah Indonesia yang termasuk dalam wilayah waktu Indonesia bagian timur itu terbentang dari 120 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur yang mencakup Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Jadi waktu Indonesia bagian timur ini memiliki selisih waktu selama 9 jam lebih cepat dibandingkan lokasi 0 derajat bumi yaitu di kota Greenwich. Nah, oleh karena itu
bisa juga disebut dengan GMT plus 9. Provinsinya apa saja yang termasuk waktu Indonesia bagian timur? Ada Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, serta Provinsi Papua Barat. Bedanya apa sih dengan waktu Indonesia bagian barat dan waktu Indonesia bagian tengah? Tadi kan waktu Indonesia bagian barat GMT plus 7, berarti 7 jam lebih cepat dari Greenwich tadi, dan waktu Indonesia bagian tengah itu GMT plus 8, berarti 8 jam lebih cepat dari kota Greenwich tadi. Sedangkan waktu Indonesia bagian timur itu GMT plus 9. Atau bisa juga dengan 9 jam lebih cepat dari kota Greenwich. Kita ambil contoh nih. Misalnya di kota Greenwich itu ya pukul 1. Berarti di waktu Indonesia bagian timur pukul berapa? Tadi dengan sistem GMT plus 9 berarti 9 jam lebih cepat. Kita tinggal tambahkan saja. Jadi pukul 1 di kota Greenwich, maka di waktu Indonesia bagian timur itu pukul 10. Kita ambil contoh lainnya untuk perbandingan waktu. Perbandingan waktu misalnya di kota Medan pukul 1. Jadi waktu Indonesia bagian tengah dan bagian timur itu pukul berapa? Nah, bagian tengah tadi berarti 1 jam lebih cepat dari bagian barat. Waktu Indonesia bagian barat yaitu pukul 2. Sedangkan waktu Indonesia bagian timur itu 2 jam lebih cepat dari waktu Indonesia bagian barat. Berarti sekarang pukul 3. Mungkin ini adalah contoh pembagian waktu yang ada di Indonesia ya. Terlihat ya, di bagian ini ada waktu Indonesia bagian barat, Pulau Sumatera, dan juga Pulau Jawa, ini termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Kalimantan Barat, dan juga Pontianak juga masuk di situ ya, waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya ada Wita di waktu Indonesia bagian tengah, juga ada ya, nampak ya. Waktu Indonesia bagian timur juga ada Papua di sana ya. Nah, ini merupakan contoh dari pembagian waktu di Indonesia. Ya, mungkin ini pembahasan materi kita pada hari ini mengenai kenampakan alam, kenampakan buatan, serta pembagian waktu di Indonesia. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan, namun ya jika sudah paham kita langsung masuk ke soal ya, mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan terlebih dahulu. Seperti ini soalnya ya, nampak semua ya. Tentukan mana yang termasuk kenampakan alam dan kenampakan buatan. Soal yang pertama yaitu gunung. Gunung termasuk kenampakan apa? Ya benar, kenampakan alam. Yang kedua, waduk. Waduk itu kenampakan apa? Ya, kenampakan buatan. Ketiga, laut. Laut itu kenampakan apa tadi? Ya, kenampakan alam. Selanjutnya ada pantai. Pantai itu termasuk kenampakan apa? Ya, kenampakan alam. Selanjutnya ada sawah. Sawah itu ya, kenampakan buatan, dan serta pelabuhan terakhir ini ya, kenampakan buatan. Jadi kita harus tahu mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan. Dan untuk soal mengenai pembagian waktu di Indonesia ya, seperti ini soalnya. Jika di daerah asal yaitu Medan jam pukul 7. Nah, di daerah tujuan Samarinda pukul berapa? Nah, Samarinda kita harus tahu dulu Medan ini waktu Indonesia bagian mana? Nah, Medan ini termasuk waktu Indonesia bagian barat. Nah, Samarinda ini ya bagi waktu Indonesia bagian tengah. Jadi waktu Indonesia bagian barat dan waktu Indonesia bagian tengah itu selisih 1 jam. Jadi ketika di Medan pukul 7, di Samarinda pukul 8. Yang kedua Balikpapan pukul 8, di Jayapura pukul berapa? Nah, Balikpapan ini termasuk waktu Indonesia bagian tengah, dan Jayapura ini termasuk waktu Indonesia bagian timur. Nah, ini waktu Indonesia bagian tengah dan waktu Indonesia bagian timur itu hanya selisih 1 jam. Jadi ketika di Balikpapan pukul 8, di Jayapura pukul 9. 3. Jayapura pukul 12, di Banda Aceh pukul berapa? Jayapura ini termasuk tadi waktu Indonesia bagian timur. Jadi Banda Aceh ini termasuk waktu Indonesia bagian barat. Nah, waktu Indonesia bagian barat dan waktu Indonesia bagian timur selisihnya 2 jam. Nah, jadi ketika di Jayapura pukul 12, di Banda Aceh pukul 10, berarti 2 jam lebih lambat dari Jayapura. Selanjutnya yaitu Bandung pukul 9, di Ambon pukul berapa? Nah,
Bandung itu termasuk waktu Indonesia bagian barat dan Ambon itu waktu Indonesia bagian timur. Jadi selisihnya 2 jam. Bandung pukul 9, Ambon pukul 11. Yang terakhir Makassar pukul 13. Surabaya pukul berapa? Nah, Makassar itu termasuk waktu Indonesia bagian tengah dan Surabaya waktu Indonesia bagian barat. Jadi ketika di Makassar pukul 13, di Surabaya pukul 12, 1 jam lebih lama dari Makassar. Nah, mungkin semuanya sudah paham ya pasti ya tentang penampakan alam, penampakan buatan, serta bagian waktu di Indonesia. Ya, mungkin ya, sampai ini saja pertemuan kita hari ini mengenai materi yang tadi sudah kita jelaskan. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.